Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan puja hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang memberikan banyak kebaikan untuk kita semua, memberikan nikmat kesehatan untuk kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam satu grup yang semoga grup ini menjadi wasilah buat Anda semua, buat kami juga, untuk sama-sama mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sharing, konsultasi online telenursing yang diselenggarakan oleh NCI Center Kalimantan. Ini adalah bentuk ungkapan terima kasih kami kepada Bapak Ibu yang ada di dalam grup ini. Adalah sebagian besar mantan pasien yang sudah sembuh, alhamdulillah. Sebagian lagi ada yang sedang dalam perawatan. Sebagian lagi adalah sahabat-sahabat saya yang mereka belum sakit tapi mencoba ikhtiar untuk menerima banyak informasi agar tidak terjadi sakit. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Hari ini saya sendiri yang akan menyampaikan topik pertama dari telenursing kita, yaitu agar orang tua Anda tidak mudah sakit dan tertular penyakit. Namun sebelum saya sharing, izinkan saya kenalan dulu, karena mana tahu Bapak Ibu belum kenal dengan saya. Jadi nama saya adalah Hamka, cukup singkat, dan saya Presiden Direktur untuk Pusat Perawatan Luka, Stoma, dan Inkontinensia NCI Center Kalimantan yang berada di 8 kota di 2 provinsi di Indonesia. Insyaallah akan membersamai Bapak Ibu semua untuk topik hari ini. Jadi stay tune terus dan silahkan dengarkan rekaman selanjutnya. Bapak Ibu, menurut Kementerian Kesehatan, yang dimaksud dengan lansia adalah mereka yang berusia di atas 45 tahun. Nah, tua itu adalah proses alamiah, Bapak Ibu. Yang menua itu adalah seluruh sel yang akhirnya diikuti dengan penurunan fungsi dari seluruh tubuh. Misalnya di pernafasan, lansia akhirnya mudah untuk sesak, termasuk di sistem imunitas tubuh. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem imunitas tubuh? Jadi sistem imunitas tubuh manusia itu seperti tentara tubuh kita. Ya, kalau ada musuh, dia yang bertugas untuk melawan musuhnya. Dia yang bertugas untuk menjaga agar tidak terserang oleh musuh. Nah, pada lansia, secara alamiah penurunan fungsi sistem ini terjadi. Ya. Sebagai contoh, ada yang disebut dengan imunoglobulin, ya, yang berfungsi sebagai antibodi, itu juga akan menurun, yang akhirnya kemampuan untuk melawan infeksi penyakit itu berkurang. Nah, hal ini berarti bahwa kelompok lansia sangat berisiko tinggi terserang penyakit seperti infeksi, penyakit kanker, jantung, kelainan autoimun, diabetes, dan lain-lain. Ya, secara alamiah ini adalah akan terjadi. Namun kita punya trik, nanti kita akan bahas bagaimana kemudian kita bisa jaga. Dan ada banyak faktor yang membuat sistem imunitas atau kekebalan tubuh kita ini bisa turun. Nah, kita akan bahas beberapa di antaranya di rekaman selanjutnya.
Baik, penyebab lain yang mampu menurunkan sistem imun adalah kondisi malnutrisi atau kita kenal dengan istilah kurang gizi. Walaupun obesitas juga merupakan kondisi malnutrisi, tapi yang kami maksud di hari ini, yang kita akan bahas di hari ini adalah kondisi yang malnutrisi atau kurang gizi ya. Baik, orang tua itu umumnya akan menderita kekurangan gizi makro dan mikro. Nah, yang dimaksud makro mikro apa? Makannya ada, tapi nutrisinya nggak tepat. Ya. Bisa jadi karena pengolahan, ya, bisa jadi karena memang lansianya terbiasa makannya nasi saja dengan ikan satu biji gitu, atau karena kesulitan dalam mengunyah karena mereka sudah tidak punya gigi ya. Namun secara alamiah juga sistem pencernaan mereka akan menurun fungsinya ya, yang mengakibatkan kenapa mereka itu lansia itu mudah sekali untuk kenyang. Kemudian dulunya dia makan 3 kali sehari, namun semakin tua makannya jadi sehari sekali juga sudah cukup bagi mereka. Ya. Nah, ini akan sangat berefek kepada kemampuan sistem imun. Layaknya tentara, mereka harus makan. Kalau tentaranya nggak dikasih makan, musuh sangat mudah untuk menyerang. Ya. Akhirnya pastilah tentaranya kalah. Ya, sama halnya ini dengan sistem imun kita. Jadi harus dijaga. Selain nutrisi, ada hal lain lagi yang bisa menurunkan kemampuan kerja sistem kekebalan tubuh. Mari kita lanjutkan Baik, kita lanjut. Hal ketiga yang membuat sistem pertahanan tubuh kita lemah atau sistem imun kita lemah adalah stres psikologi. Seperti apa sih maksudnya stres psikologi? Ya, perasaan depresi, marah, sedih yang berlebihan. Nah, itu akan melemahkan sistem imun kita. Nah, lansia ini rentan sekali terhadap stres dan depresi. Ya. Kita kenal banget itu, ada istilah post-power syndrome. Ya, dimana dulunya dia sebagai pemimpin, kemudian lansia dia di rumah saja, kemudian anak-anaknya bekerja dan dia merasa tidak diperhatikan, akhirnya stres gitu ya. Sementara stres ini menyebabkan perubahan fisiologis tubuh ya, yang akhirnya nanti melemahkan sistem imun juga. Timbul kelainan sistem imun juga bisa terjadi karena stres. Contohnya pada kasus psoriasis dan eksema pada lansia, seperti gatal-gatal yang muncul pada lansia. Nah, kenapa sih bisa sistem imun itu terpengaruh terhadap stres? Ketika kita stres, ada yang namanya hormon kortisol dan hormon glukokortikoid ya, yang ini akan memicu reaksi anti-inflamatori ya, sehingga sistem pertahanan tubuh kita itu jadi lemah ya, dan mudah untuk terserang penyakit ya. Nah, kalau sudah terserang penyakit ya sangat riskan bagi lansia, sehingga stres juga berbahaya ya. Namun ada kondisi lain di mana ketika stres muncul maka akan mengakibatkan gangguan tidur juga. Nah, celakanya gangguan tidur ini juga akan membuat sistem imun makin turun. Kok bisa? Gimana mekanismenya? Mari kita lanjut di rekaman selanjutnya. Baik, seperti apa sebenarnya hubungan gangguan tidur pada lansia yang kemudian mampu menurunkan sistem pertahanan tubuh kita? Jadi, di dalam tubuh kita itu ada salah satu contoh dari sistem pertahanan tubuh itu adalah NK cell, ya, atau kita sebut dengan natural killer cell, yang fungsinya ini mampu membunuh
bakteri-bakteri, virus-virus, kuman-kuman yang masuk di dalam tubuh kita. Ya. Jika kadarnya menurun, akan mempengaruhi kelemahan dari kinerja sistem imun, sehingga rentan terhadap penyakit. Nah, gangguan tidur pada lansia akan melemahkan sistem imun karena NK cell tadi, natural killer cell tadi di dalam darah itu kadarnya menurun. Maka sempurnalah bagi mereka yang stres, kemudian gak bisa tidur karena stresnya, itu pasti akan mudah jatuh sakit. Contoh kita pun kalau lagi stres, begadang lagi, itu bisa langsung flu. Apalagi lansia. Ya. Jadi stres dan gangguan tidur itu sangat berbahaya. Kemudian setelah kita tahu penyebabnya, langkah apa yang harus kita lakukan untuk menjaga sistem imun kita agar tetap baik bekerja, agar tetap berfungsi dengan baik, melindungi tubuh kita. Nah, kita akan dengarkan di rekaman berikutnya. Baik, sampailah kita kepada apa solusinya ketika terjadi resiko pada penurunan sistem kekebalan tubuh pada lansia, pada orang tua kita. Yang pertama adalah perbaiki nutrisi. Jadi wajib bagi kita untuk menyediakan makanan dengan nutrisi yang mengandung beta-glukan. Jadi beta-glukan itu adalah jenis dari polisakarida, dari gula tapi yang jenisnya polisakarida. Biasanya kita dapatkan dari roti gandum, ya, atau dari jamur, ya. Ini beta-glukan ini sangat bagus untuk mengaktifkan sel darah putih kita, ya, terutama makrofag dan neutrofil, ya. Dan kita tahu bahwa salah satu tentara tubuh kita itu, sistem imun kita adalah makrofag dan neutrofil, sehingga sangat bagus. Kemudian makan yogurt, ya, karena di dalamnya ada lactobacillus acidophilus, jadi probiotik lainnya yang baik banget, yang ini juga sama fungsinya untuk meningkatkan sel darah putih, ya, sehingga kalau ada infeksi lambung itu juga bisa, infeksi usus ini juga bisa teratasi dengan yogurt. Alergi juga bisa diatasi dengan yogurt. Vitamin mineral, ya, mulai dari A, C, D, E, B6, B12, zinc, ya, itu semuanya baik. Protein, nah ini yang penting, ya, karena protein itu juga akan membuat fungsi dari sel T. Nah, tentara lainnya dari sistem imun itu ada namanya sel T dan neutrofil, itu juga akan kuat dalam bekerja, ya, akan mampu mensekresi hormon insulin dengan baik, hormon pertumbuhan hormon growth factor akan baik gitu, sehingga kalau ada luka cepat sembuhnya gitu. Makanya protein sangat kita anjurkan. Makanya kalau rawat luka di NC Center itu wajib bagi pasien-pasien kami untuk makan protein kapsul yang bisa didapatkan di NC Center. Biasanya kami menyiapkan kapsul protein yang murah tetapi sangat berkhasiat untuk pasien-pasien kami. Kemudian makanan ini harus disajikan dalam kondisi hangat, sedikit tapi sering, ya. Kenapa? Karena tadi fungsi pencernaannya lansia itu menurun, sehingga nggak bisa langsung dikasih banyak. Jadi harus sedikit tapi sering dalam kondisi hangat. Baik, cara mencegah untuk memelihara agar sistem imun kita, sistem pertahanan tubuh kita tetap stabil, tetap kuat adalah cegah stres. Ya, caranya gimana? Disarankan untuk olahraga. Jadi lansia disarankan untuk berolahraga 15 menit
minimal sehari. Dan wajib ditemani oleh Anda. Kenapa? Karena banyak penelitian yang mengatakan bahwa ketika lansia berolahraga bersama keluarga, dia akan merasa timbul perhatian dari keluarga mereka. Ya, sehingga akan ada respon senang gembira, dan ini terjadi penurunan hormon stresor atau kortisol. Sehingga sistem imunnya jadi naik lagi kemampuannya. Oke. Jadi stres itu dimanajemen dengan olahraga. Boleh juga dengan pendekatan keagamaan. Jadi apalagi sekarang bulan Ramadan, untuk yang muslim ya kita sarankan untuk ngaji, zikir bersama keluarga, orang tua gitu ya. Sehingga stresnya bisa terkontrol. Kemudian kondisi untuk gangguan tidur kita atasi dengan yang namanya lakukan sleep hygiene. Sleep hygiene itu adalah banyak tindakan. Yang pertama, mengkondisikan lingkungan tidur dengan baik. Ya. Artinya tempat tidurnya harus bersih sebelum tidur. Sehingga tidak boleh tempat tidur digunakan untuk aktivitas lain selain tidur. Ya, kenapa? Karena itu akan mengurangi respon ngantuk nanti, atau bahkan dia ngantuk di pagi hari, siang hari, sehingga malam harinya juga tidak bisa tidur ya. Nah, tipsnya selanjutnya adalah cegah untuk tidak terlalu sering tidur di siang hari. Jadi lansia diberikan aktivitas ringan di siang harinya sehingga dia energinya kepake, sehingga malam jam 8 ke atas dia sudah mulai bisa tidur ya. Kemudian banyak penelitian yang mengatakan bahwa matikan lampu ketika ingin tidur. Kenapa? Karena hormon tidur akan bekerja, detoksifikasi akan bekerja ketika cahaya lampu itu redup saat tidur. Ya. Oke, mungkin itu aja tips dari saya, penjelasan untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan kami ingin sampaikan bahwa NCS Center sudah hadir di 8 kota di Indonesia. Ada di Samarinda, di Balikpapan, di Tenggarong, di Tanah Tidung, di Tanah Grogot, kemudian di Berau, ada 2, kemudian 1 lagi di Lamongan, Jawa Timur. Ya. Dan spesialnya adalah di fase pandemi ini, Anda tetap bisa menggunakan jasa pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, bahkan cek laboratorium, itu bisa menggunakan jasa yang kami siapkan, namanya home care service. Jadi Anda di rumah aja, kami yang datang, perawat-perawatnya akan datang dengan SOP COVID tentunya. Bahkan kalau Anda memeriksa COVID pun bisa, gitu ya. Jadi nanti kontak aja dengan admin di sini untuk Anda bisa diservis, dilayani dengan baik. Oke, kiranya itu saja. Jadi terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau memang rekaman ini dan kegiatan ini dinilai baik, maka Anda boleh sharingkan rekaman-rekamannya ke keluarga Anda, dan Anda boleh mengajak mereka untuk gabung. Ya, kenapa? Karena besok-besok akan hadir rekaman selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.